Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita kembali belajar tentang pembahasan soal fisika dinamika partikel bagian yang ketiga, khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 10 SMA. Soal-soal yang akan kita bahas berasal dari soal UAS, UN, UM, SNMPTN, dan SBMPTN. Oke adik-adik, langsung aja kita lihat soal yang bagian pertama. Nah, di sini dibilang ada suatu balok atau suatu benda ditarik oleh suatu gaya F yang membentuk sudut alfa terhadap bidang datarnya, di mana nilai sinus alfanya 0,6, kemudian gaya tariknya 20 Newton. Nah, jika benda bergerak dengan percepatan 0,5 dibilang, yang diminta adalah berapa nilai koefisien kinetiknya. Berarti yang diminta di sini adalah mu-nya. Nah, jadi dalam hal ini kita coba uraikan dulu gaya-gayanya. Oke, tentu yang pertama karena benda bermassa berarti ada berat, yaitu M kali G berarti massa 4, gravitasi 10 berarti beratnya 40. Kemudian kita tarik gaya normal. Ingat, gaya normal itu selalu keluar bidang dan tegak lurus bidang, ya. Jadi ini gaya normal. Kemudian F ini kita coba uraikan ke bidang datarnya, berarti F cos alpha. Kemudian bidang vertikalnya F sin alpha. Nah, ingat, karena benda di sini ditarik oleh suatu gaya F, berarti benda bergerak ke kanan, ya, searah bidang datar ke kanan. Berarti gesekannya ke kiri. Ingat, gaya gesek selalu berlawanan dengan gerak bendanya. Nah, ingat bahwa yang namanya gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali normal. Jadi dalam hal ini adik-adik, kita coba cari dulu berapa gaya normal. Ingat, mencari gaya normal, kita jumlahkan aja semua vektor gaya yang ada di sumbu Y, hasilnya dia 0. Sehingga kalau kita tinjau sumbu Y-nya, berarti menjadi N ditambah F sin alpha dikurang W sama dengan 0. Berarti N-nya itu adalah W. W-nya 40, F-nya 20, sin alpha 0,6 atau 6/10. Sehingga di sini kita dapatkanlah gaya normalnya 28 Newton. Nah, jadi untuk mencari koefisien gesek karena dia bergerak searah bidang datar, berarti dalam hal ini kita tinjau sumbu X-nya, berarti sigma F sama dengan M dikali dengan AX. Jadi A terhadap sumbu X. Nah, berarti di sini sigma Fx yang mana? Berarti F dikali dengan cos alpha min F gesek sama dengan M dikali dengan AX. Nah, F-nya berapa? 20 cos alpha. Nah, perhatikan di sini kalau sin alfanya 0,6, berarti cos alfanya 0,8, berarti 8/10 dikurang, berarti gaya gesek, koefisien gesek kinetik karena dia bergerak, dikali normalnya 28 sama dengan masanya 4, percepatan dibilang berapa? 0,5 berarti setengah. Berarti ini 2, kemudian ini 16, ya, ini 16. Berarti kita coba pindahkan, berarti 28 mu-k sama dengan berarti 16 kurang 2 berarti 14. Sehingga dari sini kita dapatkan mu-k sama dengan 14 dibagi 28 sama dengan setengah. Nah, inilah besar dari koefisien gesek kinetiknya. Berarti jawabannya apa adik-adik? Jawabannya itu adalah yang A. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita lihat soal nomor 2. Perhatikan di sini ada balok A 1 kilo dan B 2 kilo disusun seperti gambar. Gravitasinya 10. Bila koefisien gesek lantai 2 kali koefisien gesek balok B. Jadi mu lantai sama dengan 2 kali mu B. Nah, ini kata kuncinya, ya. Nah, yang diminta balok sesaat balok A bergerak dengan percepatan tertentu, ya, dengan percepatan tertentu. Yang diminta adalah berapa perbandingan antara balok A dan lantai dengan balok A dan balok B. Jadi dalam hal ini ketika benda ini ditarik dengan suatu gaya F 100 Newton,
berarti ada gaya gesek antara A dengan lantai, kita beri namanya AL. Jadi gesek A dengan lantai, kemudian B dengan A juga akan bergesekan, berarti FAB. Jadi gaya gesek antara balok A dan balok B. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Jadi dalam hal ini, untuk mencari yang pertama gaya gesek antara A dan lantai, berarti koefisien gesek lantai dikali dengan N. Nah, jadi dalam hal ini N-nya itu karena dia tekanan dari A dan B, berarti di sini adalah NA ditambah NB. Ini kita jumlahkan. Bisa dipahami adik-adik ya. Nah, ingat dalam hal ini NA itu berarti sama dengan WA. NB itu sama dengan WB. Sehingga ini menjadi mu L dikali WA ditambah WB-nya. Nah, karena massa A dan massa B masing-masing 1 dan 2 kilo, berarti ini totalnya adalah 30 Newton. Ya, sehingga ini menjadi mu L dikali dengan 30. Nah, perhatikan di sini bahwa mu L itu adalah 2 mu B, berarti menjadi 2 mu B dikali dengan 30. Sehingga ini menjadi 60 mu B. Nah, ini kita buat persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita cari gaya gesek antara A dan B. Berarti ini sama dengan koefisien gesek B dikali NB. Nah, ingat tadi bahwa NB itu sama dengan WB. Nah, WB-nya berapa adik-adik? WB-nya berarti 20 Newton karena masanya 2. Sehingga ini menjadi berapa? Berarti menjadi 20 mu B. Nah, sehingga dari sini kalau kita bandingkan, yang diminta adalah perbandingan antara FAL banding FAB. Berarti sama dengan 60 mu B dibagi dengan 20 mu B. Nah, mu B-nya kita coret, 60 bagi 20 berarti 3. Sehingga dari sini kita dapatkan perbandingannya adalah 3 berbanding 1. Nah, itu dia, gampang adik-adik ya. Berarti jawabannya itu adalah 3 berbanding 1. Ya, berarti jawabannya itu adalah elok. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 3. Di sini dibilang balok 1 kilo berarti beratnya 10 dilepas dari permukaan bidang miring yang kasar seperti gambar. Masing-masing nilai sudutnya sin dan cosnya diberitahu, G-nya diberitahu. Nah, di sini jika setelah dilepas balok tetap dalam keadaan diam. Jadi kata kuncinya di sini adik-adik tetap berada dalam keadaan diam. Ingat, berarti kalau dia benda diam, kita masih ingat hukum Newton pertama, berarti sigma F-nya dia 0. Baik terhadap bidang X ataupun bidang Y-nya, atau sumbu X, sumbu Y. Nah, yang diminta adalah berapa koefisien statis minimumnya. Jadi di sini coba kita uraikan dulu gaya-gayanya. Tentu di sini ada gaya berat W 10 Newton. Ini sudut kemiringannya theta. Berarti kita coba uraikan, tarik dulu gaya normal yang selalu tegak lurus bidang. Kemudian W ini kita proyeksikan, ya, ingat kalau ini theta, berarti ini juga theta. Sehingga kita dapat ini menjadi W cos theta, dan ini kita dapatkan W sin theta. Nah, kecenderungan benda itu pasti bergerak searah bidang miring, tapi di sini kecepatannya dia 0. Karena diam, ya, karena bendanya masih tetap diam. Nah, berarti gesekannya ke atas. Nah, ini gaya gesek. Jadi dalam hal ini kita coba cari dulu gaya normal. Ingat, gaya normal itu sigma FV-nya 0. Berarti N dikurang W cos theta sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan gaya normalnya adalah W cos theta. Nah, kemudian yang berikut kita coba cari lagi sigma fx-nya, berarti atau bidang miringnya, berarti sigma fx sama dengan 0. Jadi bidang miring itu kita anggap sebagai sumbu X dan vertikalnya sumbu Y. Berarti dari sini apa ada deh? Berarti W sin theta dikurang gaya gesek sama dengan 0. Nah, berarti
W sin theta sama dengan F gesek berarti koefisien gesek, karena dia diam berarti statis, dikali dengan normal. Berarti sama dengan koefisien gesek statis kali normalnya berapa? W cos theta. Nah, dalam hal ini W-nya bisa kita coret nih, ya. W kita coret. Berarti dari sini kita dapatkan mu S sama dengan sin theta dibagi dengan cos theta. Ingat, sin per cos itu adalah tangan, ya. Berarti tangan theta. Berarti sin alfanya berapa dia deh? Berarti 0,6 dibagi 0,8 atau ini menjadi 6/8. 6/8 itu 3/4, sehingga dari sini kita dapatkan 3/4 berapa Dede? Berarti 0,75. Nah, itulah dia koefisien gesek statis minimumnya. Berarti jawabannya adalah 0,75. Berarti jawabannya delta. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba lanjut yang berikutnya. Perhatikan di sini ada suatu balok A yang terletak di bidang atau di meja, ya, yang koefisien geseknya dibilang 0,1. Kemudian dihubungkan dengan katrol dan B itu WB-nya itu diketahui 20 kilo, ya. Berarti beratnya itu 200 Newton. Oke. Kemudian dibilang pada balok A itu diberikan suatu gaya F, ya. Sehingga balok ini bergerak dengan percepatan ke kiri. Jadi dia bergerak ke kiri dengan percepatan berapa? 2 meter per second kuadrat. Nah, yang diminta berapa nilai F-nya ini? Oke. Jadi dalam hal ini coba kita uraikan dulu gaya-gayanya. Jadi ada suatu gaya F, berarti karena bendanya bergerak ke kiri dengan percepatan A, berarti gesekannya ke kanan karena berlawanan. Kemudian di sini ada tegangan tali T dan ada berat WB-nya 200 Newton. Nah, berarti di sini kita coba cari dulu gaya gesek. Berarti gaya gesek, koefisien gesek kali normal. Tentu normalnya normal A. Di mana normal A ini, NA itu sama dengan WA. Nah, massa A-nya berapa? 30 kilo berarti menjadi 300 Newton. Oke, sehingga dari sini menjadi mu-nya 0,1 dikali 300 berarti sama dengan 30 Newton. Nah, dari sini kita masukkan berarti sigma F sama dengan M dikali A. Berarti F dikurang gaya gesek, ya, berarti F dikurang gaya gesek dikurang T plus T. Jadi T-nya boleh kita coret. Dikurang apa lagi? WB sama dengan, nah, ini kita tinjau adalah sistem, berarti masanya massa total. Jadi massa totalnya itu A ditambah dengan B dikali dengan A. Oke. Nah, kita mau mencari F, berarti F dikurang gaya geseknya berapa? 30 sama dengan, ya, dikurang 30, WB-nya di sini 200, ya, dikurang 200 lagi sama dengan M totalnya berarti berapa? 50, ya. 50 dikali A-nya berapa? 2. Nah, berarti yang ini 230, yang ini 100. Nah, ini kita pindahkan sehingga dari sini kita dapatkanlah F-nya 100 ditambah 230 berarti 330 Newton. Bisa dipahami Adik-adik ya? Berarti jawabannya itu adalah yang E. Masih gampang ya. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 25. Di sini perhatikan ada dua balok yang dibilang masanya sama, yaitu M, yang terletak pada suatu bidang miring dengan sudut kemiringan θ1 dan θ2. Nah, di sini dibilang jika massa tali dan katrol diabaikan, ya, massa tali diabaikan dan sistem bergerak ke kiri. Nah, perhatikan masanya sama tapi bendanya bergerak ke kiri. Nah, berarti di sini ada yang berbeda, yaitu kemiringan. Ingat, kalau sudutnya semakin besar, berarti nilai sinusnya semakin besar. Berarti boleh kita simpulkan, sudut θ1 lebih besar dari sudut θ2
Makanya di sini bendanya bergerak ke kiri, ya, bergerak ke kiri dengan percepatan A. Nah, jadi di sini coba kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda ini. Jadi kita misalkan balok yang kiri itu M1, balok yang kanan M2. Dengan catatan di sini, ya, bahwa M1 sama dengan M2 itu dibilang sama dengan M. Nah, ini kata kuncinya. Sehingga dari sini kita uraikan ini berarti menjadi W1, berarti ini W1 cos theta 1, ini W1 sin theta 1. Kemudian yang ini W2, ya, W2 kita uraikan, berarti kalau ini theta 2 berarti ini juga theta 2. Berarti ini kemarin menjadi W2 cos theta 2, yang ini W2 sin theta 2. Nah, di sini dibilang benda bergerak ke kiri dengan percepatan A, berarti W1 sin theta 1 lebih besar dari W2 sin theta 2. Nah, di sini memang kedua balok dihubungkan dengan tali, karena ini satu tali berarti tegangannya sama. Sehingga dari sini kita dapatkan langsung aja tinjau sistem. Berarti sigma F sama dengan M dikali A, berarti M-nya M total. Sehingga dari sini kita dapatkan W1 sin theta 1 dikurang T plus T. Jadi T-nya bisa kita coret. Dikurang apa? W2 sin theta 2 sama dengan M total dikali dengan A. Nah, W1-nya itu adalah Mg sin theta 1 karena masanya M. Dikurang W2 juga sama, berarti Mg sin theta 2 sama dengan M total, berarti M tambah M berarti 2M dikali A. Nah, dalam hal ini berarti M-nya bisa kita coret ya adik-adik ya. Sehingga dari sini kita dapatkan A sama dengan berapa? A-nya berarti G sin theta 1 dikurang G sin theta 2 dibagi dengan 2. Ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai tegangan tali, tinjau aja salah satu balok. Bisa balok M1, balok M2. Jadi dalam hal ini coba kita tinjau balok M1, berarti yang kiri. Nah, berarti gaya yang bekerja itu ada T, ya, ada T, dan ada W1 sin theta 1. Bendanya bergerak kemana? Berarti bendanya bergerak ke kiri dengan percepatan A. Sehingga dari sini langsung aja sigma F lagi sama dengan M dikali A, berarti M-nya M1. Berarti dari sini langsung aja W1 sin theta 1 berarti Mg sin theta 1 dikurang T sama dengan M1-nya M dikali A-nya berapa? G sin theta 1 dikurang G sin theta 2 dibagi dengan 2. Oke. Kalau ini kita sederhanakan, berarti ini menjadi setengah Mg sin theta 1 dikurang setengah Mg sin theta 2, berarti ini menjadi Mg sin theta 1 dikurang dengan T. Nah, di sini sama-sama ada Mg sin theta 1, berarti ini bisa kita kurangkan. Ini kita kurangkan kemari, berarti ini tinggal setengah. Nah, kemudian T-nya kita pindah, berarti ini kita pindahkan jadi positif, maka kita dapatkan menjadi sama-sama setengah. Ya, berarti kita keluarkan setengahnya. Berarti T menjadi setengah M kali G dikali berarti sin theta 1 ditambah dengan sin theta 2. Nah, itulah dia nilai tegangan tali. Berarti jawabannya apa, Dedek? Berarti jawabannya adalah bola. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 26. Balok W ditarik dengan sepanjang permukaan mendatar dengan kelajuan konstan. Nah, di sini kata kuncinya kelajuan konstan V oleh suatu gaya yang bekerja dengan sudut theta terhadap horizontal. Yang diminta adalah gaya normal. Ingat, kalau kelajuan konstan berarti dalam hal ini A-nya 0. Berarti kalau A-nya 0, berarti sigma F-nya juga 0. Maka dalam hal ini coba kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja.
berarti dia ada berat W, kemudian ada gaya normal. Nah, ditarik dengan suatu gaya F sebesar theta. Nah, ingat secara matematis kalau sudut ini theta berarti yang ini juga theta, ya. Sehingga F ini kita proyeksikan ke bidang datarnya jadi F cos theta, ke bidang vertikal jadi F sin theta. Yang diminta di sini adalah gaya normal. Ingat kalau ini kita buat sumbu X, ini sumbu Y, berarti gaya normal di sumbu Y, berarti sigma FV-nya sama dengan 0, berarti jadi apa adik-adik? Berarti N ditambah F sin theta dikurang W sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapat N sama dengan apa? W dikurang, ya pindah ruas, W dikurang F dikali dengan sin theta. Nah inilah dia besarnya gaya normal. Berarti jawabannya apa Dede? Berarti jawabannya adalah C. Oke, itu untuk nomor 26. Nah kemudian kita lihat nomor 27. Di sini dibilang sebuah kendaraan dengan massa 1000 kilo bergerak dengan kecepatan 15. Berarti itu adalah V0-nya. V0-nya 15 meter per second. Kemudian kendaraan itu diberikan gaya gesek sehingga ketika T sama dengan 10 second, kendaraan itu berhenti, berarti VT-nya dia 0. Nah, yang diminta adalah gaya gesek. Berarti di sini kita cari dulu perlambatan. Masih ingat rumus GLBB, di mana VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, dibilang VT-nya 0 sama dengan V0-nya 15, karena dia mengalami perlambatan berarti ini minus ya, minus A dikali waktunya 10. Sehingga dari sini kita dapatkan berarti A sama dengan 15 dibagi 10 sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Jadi ini adalah merupakan perlambatannya, ya, perlambatan. Nah, yang diminta adalah gaya gesek. Ingat bahwa sigma F itu sama dengan M dikali A. Berarti sigma F di sini berupa gaya gesek, berarti M dikali A. Nah, M-nya di situ 1000, A-nya 1,5, berarti ini menjadi berapa Dede? Berarti menjadi 1500 Newton. Ya, berarti jawabannya adalah C. Oke, masih bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 28. Nah, perhatikan di sini balok A dan balok B masanya 10 dan 5 kilo. Koefisien gesek antara balok A itu dengan bidang 0,2. Nah, yang diminta di situ adalah untuk mencegah balok B bergerak, massa balok C minimum yang diperlukan. Jadi dalam hal ini ya, yang pertama kita perhatikan massa A-nya 10, massa B-nya 5. Berarti supaya dibilang di sini mencegah balok B bergerak, berarti dia tetap diam. Berarti di sini T ya, jadi ini tegangan tali T, berarti di sini juga tegangan tali T. Berarti T itu sama dengan WB. Berarti ini sama dengan massa kali gravitasi, berarti menjadi 50 Newton ya. Nah, kemudian yang kedua, karena kita dapatkan di situ T-nya 50 Newton, maka langsung aja sistem tetap diam ya. Berarti sistem tetap diam karena tidak bergerak, berarti sigma Fx-nya juga dia 0. Nah, tentu kecenderungan benda itu bergerak ke kanan dengan kecepatan V yang konstan, berarti T ya, T dikurang F gesek sama dengan 0. Berarti T sama dengan F gesek. Ingat gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali normal. Tentu normalnya itu adalah normal A ditambah dengan normal C-nya ya, normal A ditambah dengan normal C-nya. Nah, NA itu sama dengan WA. Nah, WA-nya berapa Dede? WA-nya itu berarti 100 Newton. Kemudian NC itu sama dengan WC. Nah, WC-nya berarti apa? Massa C yang mau kita cari dikali gravitasi 10. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan tadi T-nya 50 sama dengan koefisien geseknya berapa? 0,2.
dikali Na-nya berapa Dede? Berarti 100 ya, ditambah 10 mc. Jadi kita mau mencari berapa C minimumnya. Nah, berarti ini sama dengan 20 ya, kali ke dalam 20 ditambah 2 mc itu sama dengan 50. Nah, ini kemarin kita coret berarti tinggal 30. Sehingga dari sini kita dapatkan mc sama dengan berapa? 30 dibagi 2 sama dengan 15 kg. Nah, itulah massa C minimum. Oke, bisa dipahami adik-adik? Maka jawabannya itu adalah bola. Oke. Nah, kemudian kita lihat nomor 29. Pada gambar di atas, massa katrol diabaikan dibilang. Yang diminta adalah berapa tegangan talinya. Nah, massa A itu adalah 6 kilo dan massa B-nya 3 kilo. Berarti berat B-nya 30 Newton. Nah, ini dihubungkan dengan katrol, berarti ada tegangan tali yang berlawanan. Kemudian gaya geseknya. Jadi dalam hal ini, bahwa gerak benda itu searah dengan benda B-nya dengan percepatan A. Jadi dalam hal ini, coba kita cari gaya gesek A-nya. Berarti gaya gesek, koefisien gesek dikali normal. Tentu normal A. Ingat NA itu sama dengan WA. Berarti berapa di sini ada deh? Berarti sama dengan 60 Newton. Berarti ini sama dengan mu-nya sepertiga dikali dengan 60 berarti sama dengan 20 Newton. Oke. Nah, kemudian yang berikut yang diminta adalah tegangan tali. Berarti kita cari dulu percepatannya. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Berarti WB dikurang T plus T. Jadi dalam hal ini tegangan tali bisa kita abaikan. Dikurang dengan F gesek sama dengan M dikali A. Nah, dalam hal ini karena kita tinjau sistem, berarti massanya massa total. Oke, berarti menjadi 30 dikurang gaya gesek 20 sama dengan massa totalnya berapa Dede? Berarti 3 tambah 6 berarti 9A. Ini berarti 10. Sehingga dari sini kita dapatkan A-nya menjadi berapa? 10/9 meter per second kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari berapa tegangan tali, kita keluarkan salah satu. Ya, kita keluarkan salah satu. Misalkan kita keluarkan balok yang A. Ya, balok A. Berarti dalam hal ini ada tegangan tali T dan ada gaya gesek A. Bendanya bergerak ke kanan dengan percepatan A. Sehingga dari sini langsung aja sigma F sama dengan M dikali A. Berarti percepatan A. Berarti T dikurang gaya gesek tadi berapa? Gaya geseknya 20 sama dengan massa A-nya 6 dikali percepatannya berapa? 10/9. Ini kita bagi 3, tinggal 3 bagi 3 berarti tinggal 2. Berarti T sama dengan ya 20/3. Ya, 20/3 itu berarti sekitar 6,3 ya, 6,3. Sehingga dari sini kita dapatkan berarti 20 ditambah 6,3 2/3 ya, 2/3 berarti 6,67. Berarti ini menjadi 26 ya, 26,67. Berarti ini bisa kita bulatkan menjadi berapa Dede? Berarti menjadi 27 Newton. Oke, berarti jawabannya itu adalah delta. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 30. Oke, ini adalah soal masuk universitas UM. Dibilang ada 5 buah benda masing-masing massanya 2, 3, 4, 5, 6 kg. Dihubungkan dengan tali yang massanya diabaikan. Kemudian kelima balok itu ditarik dengan gaya 40 Newton seperti gambar. Dan koefisien gesek masing-masing ya, benda itu 0,1. Dengan gravitasi 10, yang diminta adalah berapa tegangan tali penghubung antara benda 2 kilo dan 3 kilo. Berarti yang diminta adalah tegangan tali antara 2 dan 3. Sehingga kalau ini kita coba pindahkan gambarnya, berarti kita lihat
di sini kita misalkan aja balok itu kita kasih A, B sampai E ya. Berarti antara balok A dan B kita misalkan T1, BC T2, CD T3 dan DE T4. Nah, berarti antara masing-masing balok A, B, C, D, E-nya itu ada gaya gesek ya. Sehingga dari sini coba kita cari dulu gaya gesek. Berarti gaya gesek A itu sama dengan koefisien gesek kali NA. Nah, NA itu sama dengan WA. Berarti ini sama dengan berarti 20 Newton. Maka dari sini kita dapatkan mu-nya 0,1 dikali 20 berarti sama dengan 2 Newton. Nah, dengan cara yang sama berarti FB-nya mu kali NB. NB-nya 30 berarti ini menjadi 3 Newton. FC sama dengan mu dikali NC berarti 4 Newton. Kemudian FD berarti 5 Newton. Dan FE itu sama dengan 0,1 kali 60 berarti 6 Newton. Sehingga dari sini kalau kita coba jumlahkan berarti F gesek keseluruhan ya itu berarti kita jumlah totalkan itu menjadi berapa Dede? Dapatnya 20 Newton ya. Jadi gaya gesek totalnya 20 Newton. Nah, jadi dalam hal ini coba kita cari dulu percepatan ya. Tentu bendanya bergerak ke kanan. Berarti tinjau sistem berarti sigma F sama dengan M total dikali A. Nah, berarti F dikurang, berarti jumlahkan semua gaya gesek, berarti F gesek total. Tegangan tali bisa kita abaikan langsung, berarti M total dikali dengan A. Berarti 40 dikurang 20 sama dengan massa totalnya kalau kita jumlahkan berapa? Ya tentu jumlahkan itu 20 ya, berarti 20 kali A. Sehingga dari sini kita dapatkanlah percepatannya berarti 20 dibagi 20 berarti 1 meter per second kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari tegangan tali antara A dan B, kita keluarkan balok A-nya ya, balok A. Berarti di sini ada T1, di sini adalah gaya gesek A. Percepatannya ke kanan. Berarti dari sini sigma F sama dengan massa A dikali A. Berarti T1 dikurang FA-nya berapa tadi? Berarti 2 ya. FA-nya tadi adalah 2 yang ini. Sama dengan massa A-nya 2 dikali percepatan 1. Sehingga dari sini T1 itu sama dengan 4 Newton. Jadi tegangan tali antara balok 2 dan 3 kilo itu adalah 4 Newton. Berarti jawabannya apa Dede? Berarti jawabannya bola. Oke, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan tentang dinamika partikel pada bagian yang ketiga. Kalau adik-adik kurang paham bisa kamu tanyakan di kolom komentar. Kita ketemu kembali di bagian yang keempat. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Thank you. Cut.